Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus. Apa kabar? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, kita bersyukur karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk kita boleh datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Saya akan membacakan Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada tita-tita-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Jaminan Mulia Ku Ditebus. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Lang dukaku hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malak warta gemar, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menunggu di dunia ku dipenuhi kasih mesra. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day.
story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sama-sama, terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya.
Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita supaya kita boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Halo, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Jam Doa hari ini, Rabu 12 Mei tahun 2021. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Wah, pasti dalam keadaan sehat ya. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian juga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan tentunya. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, kami berdoa, saya berdoa kiranya Bapak Ibu boleh terus dikuatkan oleh Tuhan dan diberi kesembuhan oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Mazmur 119, ya, Mazmur 119 ayat 161 sampai dengan ayat yang ke-168. Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan Bapak Ibu menyimaknya di rumah masing-masing dari Alkitabnya masing-masing ya. Mari kita membacanya bersama-sama. Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Sebelum kita lebih lanjut membahas dan mempelajari firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh bertemu kembali dalam acara Jam Doa. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami dan berikan kepada kami pengertian sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar kata bahwa hidup ini adalah pilihan, atau juga di dalam hidup ini kita seringkali menghadapi banyak pilihan. Seperti hari ini, mau jam doa atau enggak? Pilihan ya. Atau juga bahkan mau makan apa ya? Makan nasi goreng atau mau makan mie bakso. Nah, itu pilihan. Dan masih banyak lagi pilihan-pilihan yang kita hadapi setiap harinya
dari mulai bangun pagi sampai mau tidur lagi, kita menghadapi banyak pilihan. Nah, bahkan dalam kehidupan kita juga menghadapi pilihan-pilihan. Seperti yang dialami oleh Daud juga dalam Mazmur 119 ayat 161 sampai ayat yang ke-168, kita bisa lihat situasi hidup Daud sedang apa pada waktu itu. Dan apa pilihan yang dia ambil. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-161 dari Mazmur 119 tadi dikatakan, pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Jadi, pada waktu itu situasi Daud sedang berada dalam satu keadaan di mana para pembesar-pembesarnya sedang mengejar-ngejar dia. Kita ingat kalau kita baru saja dalam pembacaan Alkitab kita secara kronologis, kita melihat bagaimana kisah hidup Daud bersama keturunannya. Ketika dia menjadi raja, dia pernah menghadapi satu situasi yang sangat sulit, di mana salah satu anaknya beserta para pembesar-pembesar lainnya yang dia percaya, yang selama ini dekat dengan dia, telah memberontak kepadanya. Dan sampai akhirnya Daud harus melarikan diri, harus berjuang menghadapi keadaan di mana anaknya sendiri memberontak kepada dia dan juga diikuti oleh para pembesar-pembesarnya. Tentu situasi ini bukan situasi yang mudah. Baik secara psikis, secara fisik, Daud pasti sangat lelah. Lelah oleh memikirkan anaknya sendiri yang memberontak terhadap dia secara psikisnya ya. Dan juga secara fisik lelah karena harus menghindari kejaran dari mereka. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan sebagai orang tua tentunya ini sesuatu yang menyakitkan. Keadaan yang tidak mudah. Situasinya sangat sulit. Namun yang kita dapat pelajari dari ayat 161 sampai 168 ini, kita dapat lihat bagaimana Daud merespon situasinya dan memilih pilihan hidupnya. Kita lihat dalam ayat 161 saja, ketika dia berkata, pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Tetapi, kata Daud, hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Pilihan yang pertama sudah dipilih oleh Daud. Ketika situasinya dia menghadapi musuh, pembesar-pembesarnya mengejar dia, dia berkata, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Daud memilih untuk tetap menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi hidupnya ketika dia menghadapi situasi yang sangat sulit dalam kehidupannya. Dia tidak memilih untuk menghindari firman Tuhan, tetapi dia tetap memilih menjadikan firman Tuhan itu sebagai kekuatan di dalam hidupnya. Kita dapat lihat dalam ayat-ayat selanjutnya, dia mengatakan bahwa aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Ya, kalau dalam situasi perang, orang yang menang dalam perang itu, dia punya hak untuk menjarah apapun yang dimiliki oleh musuh yang sudah dikalahkan. Nah, ketika mendapat jarahan itu tentunya betapa sukacitanya karena mereka seperti mendapat rezeki nomplok gitu ya. Nah, Daud menggambarkan kegembiraan hatinya oleh karena mempelajari firman Tuhan, oleh karena janji-janji Tuhan itu seperti kegembiraan ketika dia mendapat jarahan. Artinya sukacitanya penuh, meluap-luap, senang sekali, gak bisa dilukiskan. Oleh karena firman Tuhan, oleh karena janji-janji Tuhan yang dia percayai.
Lalu dalam ayat yang ke-163 dia berkata, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Dia benci dan jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Apapun situasinya, apapun yang ada di hadapannya, kebencian terhadap dusta itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi lebih daripada itu, Taurat Tuhan harus kita cintai. Seperti yang dikatakan oleh Daud, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Lalu ayat 164, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Dalam situasi yang sulit sekalipun, Daud tetap memilih untuk memuji Allah kita. Memuji atas segala kebesarannya, atas segala karyanya yang ajaib, dan memuji Dia atas segala hukum-hukumnya yang adil. Dia tetap yakin, dia tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang perkasa itu akan datang menolong dia, menyatakan keadilannya kepadanya. Karena itu sekalipun situasinya sangat sulit, menghadapi begitu banyak musuh dan musuhnya dari orang-orang terdekatnya sendiri, dia tetap memuji kepada Allah. Karena dia yakin bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia tinggikan, Allah yang dia percayai akan segera menolong dia. Allah yang adil. Dan dalam ayat 165, ini satu keyakinan yang luar biasa yang dimiliki Daud, sehingga dalam keadaan yang tidak baik itu pun dia tetap dapat merasakan betapa ajaibnya Tuhan, betapa besarnya karya Tuhan di dalam hidupnya. Dia berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Keyakinan Daud sangat terbukti dalam tulisan-tulisannya di kitab Mazmur ini. Dan ayat 166 dia berkata, aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan. Artinya, aku terus menantikan pertolongan hanya daripadamu ya Tuhan. Bukan dari tempat lain, bukan dari orang lain, tetapi hanya dari Tuhan aku menantikan keselamatanku. Dalam situasi ini, dalam keadaan yang buruk ini, aku tetap menantikan pertolongan daripadamu ya Tuhan. Itu kata Daud. Dan ayat yang ke 167 dia berkata, aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Hal ini berulang-ulang oleh Daud dikatakan dalam ayat 161 sampai 168. Kata, aku mencintainya. Mencintai apa? Mencintai firman Tuhan. Dan yang terakhir dia berkata, diulang lagi dia berkata, aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapannya. Keyakinan Daud sungguh luar biasa kepada Tuhan. Makanya Tuhan memperhitungkan Daud sebagai salah seorang yang oleh karena imannya itu sungguh-sungguh teguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Kalau kita membaca dalam kisah hidup Daud dan keturunannya, ada satu kalimat yang mengatakan, oleh karena hambaku Daud, Tuhan pernah berkata seperti itu, oleh karena hambaku Daud, maka aku tidak akan melenyapkan keturunannya. Sekalipun keturunan Daud pada akhirnya ada yang tidak taat kepada Tuhan, ada yang menyeleweng dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengingat kasih setia Daud, karena Daud telah menjadi hamba yang sungguh setia, hamba yang sungguh memiliki iman yang teguh, dan hamba yang terus mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Sekalipun Daud pernah jatuh, ya,
Tetapi Alkitab mencatat kejatuhan Daud adalah pada peristiwa di mana dia berbuat curang terhadap Uria dengan mengambil istrinya dan mengakali Uria, ya. Nah, itu adalah dosa terbesar yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Tuhan menyadarkan dia, mengingatkan dia melalui hambanya Nabi Nathan. Dan Daud merespon itu, memilih untuk menerima teguran itu secara terbuka, sehingga akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa situasimu saat ini? Apa situasi Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini? Ya, mungkin secara umum kita semua bersama-sama sedang menghadapi pandemi yang tiada akhir. Kalau jujur ditanya, saya sebenarnya gimana perasaanmu? Kalau ditanya gimana perasaanmu dalam pandemi ini? Hati saya sebenarnya sedih ya, maksudnya apalagi setiap kali berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan anggota gereja, mendoakan para hamba Tuhan yang berjuang dalam pandemi ini, dan kita semua, jujur saya sedih ya. Dan terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kapan pandemi ini berakhir? Bahkan saat ini sudah muncul varian baru dari COVID-19 ini, ya. Tetapi apa situasi kita itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan, atau akan membuat kita terus meratapi semua keadaan ini? Atau mungkin hidup kita yang karena pandemi ini menjadi terasa lebih berat oleh karena perjuangan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup keseharian kita, atau juga mungkin kita merasa waktu hidup kita yang telah singkat oleh karena mungkin ada di antara kita juga mengalami berbagai macam sakit penyakit dan situasi-situasi yang lain yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita yang kita alami hari ini. Apa pilihan yang kita ambil selanjutnya? Apa pilihan kita? Mau tetap meratapi keadaan ini? Ataukah istilah kaum muda, senyumin aja katanya ya. Yaitu artinya kita tetap bersuka cita sekalipun keadaan kita tidak baik, dan tetap yakin bahwa Tuhan akan memberi tepat pada waktunya. Nah, mari kita tentukan pilihan kita. Belajar dari Daud, tentu kalau kita mau menikmati hari-hari yang indah di depan, mari kita belajar dari Daud memilih yang tepat dalam hidup ini. Dalam situasi apapun, pilihan kita akan menentukan langkah hidup kita selanjutnya. Karena itu yang pertama, mari kita tetap memilih, tetaplah percaya kepada Allah dan firman-Nya, seperti yang dilakukan oleh Daud, ya. Tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Atau juga dia berkata, ya, dalam ayat yang ke-163b, tetapi Taurat-Mu kucintai. Mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai kekuatan dalam hidup kita, menghadapi segala keadaan, segala musim dalam hidup kita. Musim yang baik, musim yang kurang baik sekalipun, tetaplah yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Dan yang kedua, tetaplah berpegang pada janji-janjinya. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita tetap menjadikan Dia sebagai Allah kita. Jangan tinggalkan Dia dalam keadaan hidup kita. Tapi tetaplah percaya kepada Dia. Yakinlah bahwa Allah bekerja saat ini dalam situasi pandemi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Sekalipun kita belum tahu kebaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, tetapi tetap yakin Tuhan berkarya. Amin. Yang ketiga, tetaplah setia sampai akhir apapun situasinya. Walaupun sulit sekali situasi kehidupan kita, tetaplah setia sampai akhir. Ya. Beberapa hari yang lalu kita baru mendengar seorang muda
hamba Tuhan, ya, mantan artis yang telah menjadi hamba Tuhan, ya, Raditya Oloan, suami dari seorang selebritas yang terkenal di Indonesia, ya. Dan dia masih sangat muda, 36 tahun, terpapar COVID-19. Ya, secara manusia harusnya dia lebih kuat dibandingkan orang yang dewasa lainnya, tetapi bila Tuhan sudah berkehendak, di usia yang ke-36 tahun akhirnya Raditya Oloan yang sangat banyak menginspirasi kaum muda dipanggil Tuhan dan berpulang ke pangkuannya. Tetapi satu hal yang kita bisa lihat, bahwa dia setia sampai akhir. Sekalipun mungkin situasi hidupnya juga dia mengalami banyak perjuangan, tetapi sebagai hamba yang setia, dia mengakhiri pertandingan dan sampai akhir dengan setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang dalam masa pandemi ini. Mungkin keadaan kita tidak akan pulih seperti dulu lagi, tetapi mari kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kita dan menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Tetap yakin janji Tuhan itu ya dan amin dan akan digenapi oleh Dia, dan tetap setia sampai akhir hidup kita, apapun situasi kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 ayat 165 berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mari kita terus cintai Taurat Tuhan ini. Kita cintai firman Tuhan ini. Kita jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan dan pedoman hidup kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Hari-hari yang mungkin tidak menentu, semakin tidak menentu, tetapi firman Tuhan tetap ya dan amin. Jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan hidup kita, hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dalam masa pandemi ini, dan mari terus mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Jangan putus asa, mungkin kita lelah juga dalam Zoom, tetapi tetap semangat. Perintahkan kepada jiwa kita supaya kita tetap semangat seperti Daud selalu memerintahkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya. Artinya kita harus memerintahkan kepada jiwa kita untuk kita tetap semangat, percaya kepada Tuhan, dan terus setia sampai akhir. Setia pada firman-Nya dan dalam doa-doa kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan yang baik yang Kau berikan kepada kami melalui Daud. Mampukan kami untuk kami terus menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan dalam hidup kami, dan juga kami terus percaya akan janji-janji Tuhan, dan kami mau belajar setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.